kita buka. Ini tipenya yang Berapa lubang nih? banyak juga nih. Kita jorannya pakai yang 270 cm, 2,7 cm, 2,7 meter, panjang 300 cm. Ini biasanya buat sungai-sungai kecil. Nah, kalau yang kolong kita punya dua jenis juga. Ada yang ini berapa? 360 cm. Ada yang 450. Tagik juga ada reelnya. Ini reelnya modelnya seperti ini ya, seperti reel-reelnya fly. Nah, ini namanya wadah ikan. Wadah ikan ini portable, bisa dilipat. Ini sangat membantu saya untuk membawa ikan-ikan dalam keadaan hidup. Nah, ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Ini aerator custom. Aerator custom ini bukan saya yang bikin, tapi saya beli dari Cirebon kalau nggak salah, di salah satu portal belanja online. Nah, ini modelnya seperti ini. Saya nggak tahu mekanisme seperti apa, tapi jaminan kuat 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Aqualife. Nah, oke, kali ini kita mau bahas tackle yang biasa kita pakai buat mancing liar. Bahasa kerennya tuh wild fishing. Tadi kan sebelumnya udah dibahas tuh sama Bang Eko sama Bang Ujas. Tackle-tackle mereka kita juga punya tackle walaupun sederhana gini, tapi hasilnya ini nanti dibahas sama Bang Iqbal nih satu persatu barang-barang apa aja yang biasa kita bawa nih. Ini ada namanya bubu payung atau fish trap. Fish trap ini termasuk yang paling sering kita pakai, terutama di perairan tenang, di empang ataupun di danau. Ini sangat tidak recommended kalau kita pakai di sungai karena akan nganyut. Nah, coba kita buka. Ini tipenya yang Berapa lubang nih? banyak juga nih. 16. Kita punya yang 8, yang 6 paling sedikit 6, 8, ini 16. 16. Ya semuanya hasilnya nggak terlalu jauh beda ya, cuman varian aja. Mungkin ini lebih memperbesar kemungkinan untuk hasil tangkapan masuk. Oke. Ini apaan nih Bang? Nah, ini kalau di sungai itu biasanya kebutuhannya itu joran-joran yang agak panjang, tapi reelnya nggak terlalu besar, reelnya kecil aja, tapi jorannya harus panjang. Karena apa? Sempadan itu atau pinggiran sungai itu kan nggak teratur seperti di empang. Jadi kita harus menjangkaunya dengan joran panjang. Bisa juga karena tebing, bisa juga karena batuan. Jadi kita jorannya pakai yang 270 cm, 2,7 cm, 2,7 meter. 2,7 meter. Jadinya ini recommended buat ikan-ikan di sungai. Ini panjang 360. Ini dulu panjang 300 cm. Ini biasanya buat sungai-sungai kecil. Jadi jangkauannya nggak terlalu jauh ini, tapi dia lebih lebih aktif aja kalau pakai tegek yang ini karena dia ringan dan pendek. Kemudian kebutuhan lainnya tegek 360 sama dengan yang sebelumnya 300 cm. Nah, ada juga tegek yang agak panjang. Nah, ini untuk ini 450 cm ya, 450 cm. Jadi untuk kebutuhan sungai-sungai yang lebih besar sama danau-danau. Jadi kalau di danau ini emang jangkauannya agak luas, agak jauh, jadi pakai tegek yang 450 cm. Bang, ini kan panjang nih ya. Berat nggak sih? Nah, tergantung sih. Ya ada harga, ada rupa. Biasanya kita pakai yang sedang-sedang aja. Ini ada semacam apa sih namanya? Gulungan benangnya. Emang tegek seperti ini gulungan benangnya. Ya. Nah, kalau yang kolong kita punya dua jenis juga. Ada yang ini berapa? 360 cm. Ada yang 450. Nah, tegek juga ada reelnya. Ini reelnya modelnya seperti ini ya, seperti reel-reelnya fly. Nah, tegek yang ini kelebihannya dia bisa kita atur panjang pendek, panjang pendek jorannya maupun panjang pendek benangnya.
Jadi kalau kebutuhan kita cuma sekitar 2 meter, tinggal kita buka sekitar 2 meter, kita kunci beberapa ruas, panjangnya sekitar 2 meter. Benangnya juga gitu. Kalau panjangnya kita butuhnya cuma sekitar semeter dari ujung ruas, ya tinggal kita gulung aja. Beda dengan tegek ini pasif ya, nggak bisa aktif dia panjang pendeknya. Kemudian Perintilannya nih banyak nih. nah ini dulu nih, ini yang agak kelas beratnya nih. Biasanya kita pakai buat ikan-ikan yang kita targetin agak besar, misalnya kayak baung, gabus, pokoknya yang ukurannya agak lumayan. Ikan mas juga sering saya pakai ini. Kebanyakan saya pakai dengan reel ini adalah jaran ini. Tekniknya glosoran karena ini lumayan berat. Ukurannya 4000, ini juga ukuran 180 tapi gagangnya kokoh, kakinya 3 ya, semua ruasnya, semua marinnya kakinya 3. Jadi ini yang buat kelas beratnya lah, buat target-target ikan yang lumayan besar. Nah ini perintilannya. Pertama kita pakai line pastinya. Line itu buat ditegek kita pakai paling gede itu 0,22. Ini ada 0,23 juga, 0,23 dan 0,22. Lebih besar dari itu kurang nyaman. Lebih ekstrim lagi, kita pakai yang 1 dan 2 lip, 0,10 mm sama 0,12. Ini buat waderan. Kalau kita bilang waderan itu kayak targetnya ikan-ikan kecil, tawes kecil, regis, benter, sama parai, uceng, apa sih namanya, jeler. Nah ini sensitif banget, jadinya ikan juga nggak terlalu spooky kalau ininya nggak lainnya lentur. Kemudian apa lagi? Ini apa nih bang nih? Oh ini timah daun kita pakai buat pemberat. Ya enaknya pakai timah daun itu kita bisa custom berapa berat yang kita butuhkan. Nah kalau ini timah-timah yang sungai. Kalau airnya agak tenang kita pakai yang kecil sebesar melinjo. Kalau airnya agak deras kita pakai yang ini, yang agak besar. Nih, ini lumayan buat nahan. Pelampung ya, pelampung seperti biasa kayak di empang juga pakai pelampung, di sungai dan di danau juga pakai pelampung. Cuman kita juga punya ini pelampung, contohnya buat di danau, ya. Nah kita punya juga ini pelampung buat spesialis air deras. Terus Obeng. ini bukan obeng lah. Kirain obeng. Ini namanya hook remover. Hook remover ini ya kita untuk membantu kita melepaskan kail dari mulut ikan supaya ikan nggak terlalu tersiksa juga. Ini bentuknya kayak cabang-cabang seperti ini. Jadi jangan sampai jari kita yang masuk karena kebanyakan jari kita lebih besar daripada diameter mulut ikan. Jadi pakainya ini hook remover. Jadi tinggal kita colok aja, kita putar-putar atau kita cungkil, ikan nggak terlalu tersiksa. Oke. Ini ada iseng-iseng kita kalau sambil ngeger. Mancing dulu. Biasanya kita sambil ngakalin belut. Ini ada kail belut, pancing belut yang pakai hook kecil dan pakai hook yang agak besar. Nah ini saya pakai di hooknya ini yang kecil ini pakai knur 0,30 kita kepang 2 lapis jadi seperti ini ya. Nah kalau yang ini agak besar, kalau kita ketemunya lubang-lubang yang potensinya isinya agak besar kita pakai ini yang 0,45 kalau nggak salah ya, kelihatan besarnya ya, 0,45 kita ketemu lubangnya agak besar kita pakai yang ini. Oke. Kemudian Bang, biasanya nih apa suka bawa ikan nih mancing. Kalau dapat ikannya mati, apakah gak tuh? Kita itu kalau mancing emang biasanya bukan buat dimakan, tapi buat dipiara. Buat dipiara ya. Terus kita mancing jebak udang juga buat dibawa hidup. Gak boleh mati ya. Bukan buat bakwan. Jadinya kita punya ini. Nah, ini namanya wadah ikan. Wadah ikan ini portable, bisa dilipat. Ini sangat membantu saya untuk membawa ikan-ikan dalam keadaan hidup. Ikan-ikan ini kita taruh di sini, kemudian kita kasih aerator. Nah ini saya custom. Tadinya nggak ada ini, cuman
dari packing apa sih, oli kalau nggak salah. Ini aeratornya. Aerator ini berfungsi supaya ikan bisa tetap hidup. Ini kapasitas 11 liter cukup ya, 30 cm, karena ikan-ikan yang kita dapat itu biasanya nggak lebih dari sejengkal kalau di liar. Nah, ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Ini aerator custom. Aerator custom ini bukan saya yang bikin, tapi saya beli dari Cirebon kalau nggak salah, di salah satu portal belanja online. Nah, ini modelnya seperti ini. Saya nggak tahu ini mekanismenya seperti apa, tapi jaminan kuat 40 jam. Jaminan kuat 40 jam. Yang penting tidak terendam. Ini masih garansi sekitar 3 bulanan, sekarang udah lewat garansinya. Tapi ini saya cukup puas pakai ini karena mancing cukup tenang, karena ikan nggak bakal mati ya kalau dia kondisinya, perlakuannya baik. Dia biasanya saya bawa pulang aja. Nah, katanya kan ikannya udah kita bawa pulang nih ya. Iya. Boleh dong nanti suatu waktu kita ini review bareng ikan-ikan kita nih, kayaknya udah banyak ya. Boleh. Di rumah itu jadi kita simpan ya. Di rumah saya, di rumah siapa, Mas Lujas juga, Mas Eko juga kita simpan ikan-ikan, jadi semacam koleksi. Memang saya sengaja mengkoleksi ikan-ikan liar. Jadi ikan-ikan hasil tangkapan semua tuh yang ada di rumah. Ada di rumah saya aja ada 6 akuarium. Itu ada 34 jenis spesies kalau nggak salah. Lokal itu, semua ya? Itu ikan lokal semua. Kalau ikan non lokal biasanya saya tidak piara. Biasanya saya kasih orang atau saya kasih kucing malah. Jadi nanti kita review, boleh. Ikan-ikan sebagian ikan yang udah langka, ikan yang udah sangat susah kita temui itu paling apa sih, kita pelihara dengan baik ya. Ada juga beberapa ikan yang kita lepas liarkan lagi setelah kita karantina, setelah kita rawat dengan baik, kita lepas liarkan lagi. Cuman tapi di rumah ada yang buat kita bisa ya, kita review lah nanti. Oke, gitu teman-teman, nanti di episode selanjutnya coba kita review nih ikan-ikan apa aja yang udah kita tangkap sama ini. Udah cukup lama juga kita sih mancing-mancing kayak gini ya, nyari-nyari ikan. Alhamdulillahnya koleksi kita ikan bakal semua, nanti ditunggu di episode selanjutnya. Sementara itu aja dulu. Nanti kita sambung lagi kalau ada tackle-tackle atau ada yang baru nanti kita bahas ya, lagi. kita bahas lagi, kita review. Oke? Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa ditonton, diklik subscribe, jangan dihidupin lonceng, nggak apa-apa. Topinya hitam. Masa sih emang lu ganteng? Ya dan udah. Yakin lu ganteng? Udah belum tuh? Udah. Lu zoom coy. Satu, lu yang bener nih. Tuh, dua. Udah siap belum? Udah. 1, 2, 3, action!